Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam kepada arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tausiah kita pada kesempatan ini berjudul Bisikan Setan kepada Manusia. Baru saja kita lahir ke dunia ini, di hadapan kita sudah terbentang dua jalan. Pertama, siratullah, jalan Allah, jalan kebenaran. Terminal akhirnya adalah surga. Yang kedua, siratus syaitan, jalan setan, jalan sesat. Terminal akhirnya adalah neraka. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia adalah musuhmu yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimanapun bujuk rayuan setan, pada intinya adalah menjatuhkan kita manusia, menjerumuskan kita manusia. Oleh karena itu, kita mesti waspada. Adapun bisikan beliau yang pertama kepada kita, hai manusia, hentikan perintah, kerjakan larangan. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang berat. Contoh, sholat subuh. Sedang enak-enaknya kalian tidur, disuruh bangun, mendirikan sholat. Jangan mau. Kemudian yang kedua, yang diperintahkannya itu merugikan kalian. Yakni, kalian sudah capek-capek berusaha, sudah capek-capek bekerja, dapat rezeki, disuruh sedekah, disuruh menyantuni anak yatim, kurang harta kalian, jangan. Coba sebaliknya, yang dilarang Tuhan kalian itu, yang enak-enak, menipu orang, kerjanya ringan, hasilnya besar, berzina, dan sebagainya. Hidup hanya sekali. Rugi kalau tidak kalian lakukan. Besok kalian setelah mati baru menyesal. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang dilarangnya, hentikan apa yang diperintahkannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bisikan setan kepada manusia. Setelah bisikan pertama masih banyak yang lolos, yang belum berhasil, dia lancarkan bisikannya yang kedua. Yakni, hai manusia, kerjakanlah perintah Tuhanmu, hentikanlah larangannya. Tapi jangan sekarang, besok. Sekarang kalian masih muda. Perturutkan hawa nafsu kalian. Kerjakan apa yang kalian inginkan. Besok sudah umur 50-an baru tobat. Umur 55 baru ke masjid, ikut wirid. Sudah bongkok baru sholat. Ini yang dibisikkannya kepada kita. Padahal kita, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tidak tahu kapan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita jamin apakah 10 tahun ke depan kita masih hidup, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terhadap bisikan yang kedua ini, banyak orang yang masuk ke dalam kerangkeng setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bisikan yang ketiga, karena di bisikan kedua masih banyak yang lolos, yang tidak mengikut kepada apa yang dikatakan setan tadi,
dia lancarkan bisikan yang ketiga yang lebih halus lagi. Apa kata beliau? Hai manusia, ibadahlah kalian, tapi cepat-cepat atau nanti saja. Waktu masih panjang atau di awal waktu. Cepat berwudu, cepat sholatnya. Kita tengok pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang yang terburu-buru dalam ibadah. Wudunya tidak betul, sholatnya tidak sempurna. Kadang-kadang sibuk terus kerja. Akhirnya ketika waktu zuhur, molor sampai dikerjakan menjelang waktu asar. Waktu asar sudah mau dempet dengan maghrib baru dilaksanakan. Hadirin rahimakumullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang baik yang kita lakukan, dia berkata, dia mendoakan kita, hafizakallah kama hafiztani. Artinya semoga engkau dipelihara Allah sebagaimana engkau memelihara diriku. Itu kalau sholat yang baik. Sebaliknya sholat yang tidak baik, sholat orang bilang patok ayam, belum selesai ruku sudah sujud, belum selesai sujud duduk kembali. Juga didoakannya oleh sholatnya. Kata Rasulullah, dayya'akallah kama dayya'tani. Semoga engkau disia-siakan Allah sebagaimana engkau mensia-siakan diriku. Dia menggulung seperti kain yang buruk, lalu dilemparkan kepada orang yang melakukannya. Begitulah sholat yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir dalam bahasan kita ini, karena belum berhasil juga sebahagian yang bisikan yang ketiga, lalu beliau masukkan bisikan yang keempat. Apa kata setan? Hai manusia, engkaulah yang alim di sini, andalah yang dermawan di tempat itu. Sehingga orang alim berkata, kalau tidak saya yang azan di sini, orang tidak sholat. Kalau bukan saya imam di musola ini, jemaah tidak ada. Sementara yang dermawan juga berkata, Pak, masjid ini saya yang mendirikan, Pak. Kalau bukan karena saya, tak jadi masjid ini, Pak. Kadang-kadang dibisikkannya kepada kita, kita bersedekah, kita menyumbang, supaya diumumkan sama pengurus masjid, sampai 3 kali pakai mikrofon. Tujuannya apa? Supaya kita berbesar hati, supaya kita ria. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahwapa ma ahubu alaikum sirkul aswar fasu'ila anhu faqala arya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian semua adalah syirik yang paling kecil. Ketika Rasulullah ditanya, beliau jawab ria. Inilah ria ini menghapus amal kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita jaga dalam beramal, dalam beribadah, jangan sampai berbuat ria. Inilah yang kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga 4 macam ini bisa kita hindari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.